Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mari Senjaya dengan NIM J0404231139. Di sini saya akan memberitahu tentang cara menyelesaikan Sudoku dengan menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search. Nah, pada pada penjelasan kali ini, PPT saya mengambil dari jurnal yang berjudul dengan sama dengan PPT saya ini, yaitu penyelesaian permainan Sudoku dengan algoritma Depth First Search atau DFS. Nah, langsung saja. Sebelum masuk ke permainan Sudoku sendiri, kita harus tahu apa itu DFS. Nah, DFS ini kepanjangannya secara harfiah adalah Depth First Search Algoritma yang merupakan algoritma untuk mencari di suatu graf atau spanning tree dari graf tersebut. Penelusurannya diawali dari root, menuju child sampai leaf, lalu lakukan backtracking sampai menemukan vertex yang dicari atau semua vertex terkunjungi. Nah, di sini saya udah ada contohnya, yaitu vertex S yang berperan sebagai root. Nah, vertex S ini punya anak vertex A, vertex B, dan vertex C. Lalu vertex A punya anak yaitu vertex E dan vertex F. Lalu vertex F punya anak yaitu vertex J dan vertex K. Dan di sini di vertex S sendiri ini juga di vertex B sendiri ini juga punya anak yaitu vertex G, dan vertex G punya anak yaitu vertex L dan vertex M, dan vertex C di sini punya anak yaitu vertex H dan vertex I, dan vertex I di sini punya anak yaitu vertex N, dan vertex N punya anak yaitu vertex O. Nah, gimana sih di DFS ini cari semua posisi vertex gitu. Kalau misalkan di AFS itu mencarinya yaitu dengan cara mengunjungi setiap anak paling awal sampai sampai leaf, sampai anak terakhir yang tidak punya anak lagi gitu. Jadi kalau misalkan vertex S mengunjungi anak ke vertex A, habis itu vertex A mengunjungi anak ke vertex E. Nah, vertex E di sini punya anak atau enggak? Kalau enggak punya, berarti balik lagi ke vertex A. Vertex A di sini punya anak yaitu vertex F. Nah, vertex F di sini punya anak yaitu vertex J, dan vertex J di sini ternyata tidak punya anak. Nah, harus balik lagi ke vertex F. Vertex F sendiri balik lagi. Vertex F sendiri ditanya apa punya anak atau enggak, ternyata punya, yaitu vertex K. Nah, sama, karena vertex K tidak punya anak, berarti balik lagi ke vertex S ke vertex B, dan seterusnya seperti itu gitu. Jadi urutannya seperti ini. Gini, vertex B ke vertex G, vertex G ke vertex L, vertex E balik lagi ke vertex G, dan vertex G ke vertex M, dan vertex M balik lagi ke vertex S, dan vertex S ke vertex C, dan vertex C ke vertex H, vertex C tidak punya anak, jadinya balik lagi ke vertex C, dan vertex C ke vertex I, dan vertex I ke vertex N, ya, dan vertex N ke vertex O. Ya, seperti itu. Kalau misalkan DFS, cara mencari posisi setiap anak-anak vertexnya urutannya seperti itu tadi, setiap garis saya tadi. Nah, kalau misalkan BFS, bagaimana kalau misalkan BFS? Kalau BFS itu mencari setiap anak atau setiap child dengan cara tiap level gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada levelnya, jadi kita di sini kita garis dulu levelnya. Nah, kalau BFS bedanya dengan DFS adalah mengunjungi setiap anak pada level yang sama. Jadi kalau misalkan vertex S di sini mengunjungi terdahulu yaitu vertex A, habis itu balik lagi mengunjungi vertex B, habis itu balik lagi mengunjungi vertex C. Nah, habis itu balik lagi seterusnya. Nah, urutannya seperti ini. Nah, jadi tiap level, kalau misalkan di FS mengunjungi anaknya sampai terakhir, baru balik lagi. Nah, tapi kalau misalkan vertex, kalau BFS itu mengunjungi setiap anaknya pada level yang sama gitu. Nah, kayak gini. Nah, habis itu ke sudokunya sendiri. Eh, nah, sudokunya sendiri yaitu sudoku adalah permainan Jepang jenis teka-teki logika yang berasal dari Jepang. Tujuannya adalah mengisi angka 1 sampai 9 di setiap kotak papan sudoku. Nah, setiap kotak papan itu ada berisikan bagan. Nah, setiap bagan ini kita diwajibkan untuk mengisi setiap angka antara 1 sampai 9. Nah, tapi dalam mengisi ini itu harus ada urutannya. Jadi kalau misalkan ada peraturannya. Jadi kalau misalkan di sini sudah diisi angka 1, nah berarti eh, pada kolom yang ini itu tidak boleh diisi angka 1. Atau misalkan di sini diisi angka 2. Berarti kolom yang ini
dan baris yang ini itu nggak boleh diisi angka 2. Nah, kayak gitu. Peraturannya seperti itu. Nah, untuk papan Sudoku sendiri it- itu ada ukuran 9 kali 9, 6 kali 6. Ya, kalau 9 kali 9 berarti 81 kotak dan 6 kali 6 itu 36 kotak gitu. Tugasnya kita seperti yang saya sebutkan tadi yaitu adalah mengisi semua angka antara 1 sampai 9 atau 1 sampai 6. 1 sampai 6 itu kalau misalkan ukuran papan Sudokunya adalah 6 kali 6 gitu. A- Urutan angka itu di setiap posisi yang benar gitu, di setiap kotak di sini dengan posisi yang benar. Nah, langsung aja. Nah, di sini kita akan menggunakan papan Sudoku yang 6 kali 6 terlebih dahulu gitu. Eh, di sini ada, nah, untuk melakukannya kita harus ngasih tahu kayak semacam koordinat di sini. Jadi 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ini harusnya 5 ya. Ini harusnya 5. Salah nulis. Nah, terus ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari pengisian angka ini, 2,3. Kita mulai dari isi angka 0,2, eh, kotak yang berada di koordinat 2,3 gitu. Jadinya di sini di dalam bagian ini sudah ada angka 1, 3, 4 sama 6. Berarti angka yang belum diisi adalah 2 sama 5. Nah, coba kalau misalkan kita isi 2, oh ternyata salah. Ternyata ternyata 2 udah ada di sini walaupun bukan bagian yang ini. Berarti ini nggak boleh. Nah, berarti di sini 5. Berarti di sini 2. Jadinya urutannya 1, semua angka di sini sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, habis itu ke kotak selanjutnya, kotak 3,2. Nah, di sini dalam bagian ini sudah diisi angka 1, 3, 2, sama 4. Yaitu berarti angkanya yang belum adalah 6 dan juga 5. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan di sini oh mau diisi 6 gitu. Oh, ternyata salah. Ternyata di sini udah ada angka 6. Berarti di sini hapus, ya diisi angka 5. Berarti di sini satu-satunya ya sisanya angka 6. Nah, pengisian dalam 4 kotak ini bisa diimplementasikan sebagai spanning tree dalam algoritma DFS, yaitu seperti ini. Kan 2,3 nih, 2,3 tadi kan di sini nih. Di pengerjaan dari setiap pengerjaan dari Sudoku ini bisa diimplementasikan ke spanning tree dalam ini. Nah, oh ya, habis itu kenapa diisinya di bagian yang ini terlebih dahulu? Karena dalam permainan Sudoku itu harus diisi dari bagian yang paling banyak, dari bagian yang sudah paling banyak diisi dan kotak kosong yang paling sedikit gitu. Jadinya untuk mempermudah dan mempercepat setiap pengisian dari permainan Sudoku ini gitu. Nah, habis itu dilakukan semua sampai semuanya udah lakukan semua sampai semuanya kotak sudah terisi dan hasilnya nanti akan jadi seperti ini gitu. Semuanya akan jadi seperti ini. Terus semuanya sudah terisi gitu. Nanti bentuknya akan sama seperti spanning tree tadi gitu. Sesuai sesuai urutan. Nah, kalau di sini sudah diisi, nah nanti cari lagi ke kotak kosong yang bagiannya sudah paling banyak diisi gitu. Nah, dari langkah tersebut itu bisa diartikan kalau misalkan penerapan algoritma DFS ini pada permainan Sudoku dilakukan pencarian satu persatu untuk setiap kotak kosong paling sedikit pada bagan. Setiap kayak yang kita tadi udah kerjain tadi, bagannya itu kita kerjain dari yang paling banyak diisi dulu, kotak kosongnya paling sedikit, yaitu ada angka 5 dan 2 gitu. Nah, lalu diperoleh langkah-langkah untuk menyelesaikan permainan Sudoku dengan algoritma DFS, lalu isi koordinat kotak dengan bagan yang sudah diisi paling banyak. Nah, ini di sini bagan yang diisi paling banyak. Lalu buat jumlah child, jumlah kemungkinan pada angka yang akan diisi. Nah, itu kan tadi saya ngasih tahu kalau misalkan kalau mau buat child itu tergantung anaknya nanti kemungkinan berapa. Jadi kalau misalkan ada angka yang belum diisi 2 sama 5 berarti dibuat bagannya childnya itu ada 2 jumlahnya. Nah, misalkan angka yang sama lakukan Misalkan angka ini harusnya angka yang sah. Misalkan angka yang sama, lakukan backtracking lalu masukkan angka lain. Kalau misalkan angka yang dimasukkan pada kotak itu salah, kita harus lakuin backtracking habis itu masukin angka yang lain sampai angka itu benar gitu. Lalu ulangi langkah 1 sampai 3 sampai semua kotak itu sudah terisi. Nah, itu saja cara penerapan dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.